Shalom saudara-saudara, kita sedang menghadapi situasi di seantero dunia, di Indonesia, bahkan gereja-gereja. Banyak pertanyaan yang muncul dalam keadaan semacam ini. Di manakah Tuhan? Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba meninggalkan kita. Mereka begitu baik dalam pelayanan. Ada para dokter dan para medis yang begitu hebat mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Mereka harus meninggalkan kita. Ada suami yang baru meninggal 3 bulan lalu. Tiba-tiba istrinya juga meninggal. Dan sekarang anak-anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Ada begitu banyak orang-orang di mata kita yang begitu baik dan hebat. Tiba-tiba mereka meninggalkan kita. Maka ada yang bertanya, kenapa bukan orang-orang jahat yang bersewelaran yang harus meninggalkan kita? Semua pertanyaan-pertanyaan itu wajar sebagai manusia. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ayat ini adalah ayat pembaharuan perjanjian Allah dengan umat. Dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi bagi saya adalah hal-hal yang tersembunyi dan hanya Allah yang tahu jawabannya. Tetapi bagi kita dinyatakan supaya kita melakukan firman Allah. Apa yang dinyatakan buat kita? Yang dinyatakan buat kita ialah sifat-sifat Allah, karakter Allah. Alkitab begitu sempurna menjelaskan Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu sabar, Allah itu setia, Allah itu dahsyat dengan rancangan-rancangannya. Dan itu yang dibukakan buat kita, sehingga itu yang kita renungkan siang dan malam dan akan menolong kita untuk setia dengan firman Allah. Saya percaya bahwa semua kebaikan Allah dibuka di hadapan kita. Hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, itu bagiannya Tuhan. Tuhan akan singkapkan itu menurut kasih setianya. Saya percaya Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Seorang pria di Alkitab yang begitu hebat hubungannya dengan Tuhan, Ayub, pernah mengalami penderitaan yang hebat di zamannya, dan dia bertanya, mengapa? Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, bahkan istrinya meninggalkan dia. Teman-temannya menghujat dia, bahkan dia sendiri mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi dia tetap mengagumi Tuhan, bahkan dia pernah mengutuki hari kelahirannya. Dia menjadi model bagi kita di akhir zaman ini. Sehingga saya mengajak kita semua untuk tidak menuduh Tuhan, tidak mempertanyakan keadilan Tuhan, tidak mempertanyakan kedahsyatan Tuhan, tidak mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu adil. Ada sebuah kisah menarik dari seorang pengembara yang berjalan menuju tujuannya. Karena kelelahan, dia mengambil keputusan beristirahat di bawah sebuah pohon beringin besar. Dan ketika dia menadahkan wajahnya ke atas, dia melihat pohon beringin yang begitu besar, buahnya kecil-kecil.
Lalu tiba-tiba dia melihat di sampingnya ada sebuah pohon labu yang kecil, pohonnya merayap, tetapi buahnya begitu besar. Lalu dia bilang, Tuhan itu tidak adil. Kenapa pohon yang begitu besar, buahnya kecil-kecil? Sementara pohon labu yang begitu kecil, buahnya begitu besar. Dalam pikiran itu dia tertidur. Dan angin sepoi-sepoi meniup pohon beringin. Dan satu biji pohon beringin jatuh dan kena kepalanya. Dia terkejut bangun, dia duduk dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, terima kasih Tuhan, Engkau adil. Sebab seandainya biji pohon beringin ini sebesar buah pohon labu, pasti saya mati. Itulah keajaiban dan keadilan Allah yang begitu sempurna, yang tidak bisa kita ubah. Kita nggak bisa kontrol bagiannya Tuhan, tapi kita bisa mengontrol bagiannya kita. Caranya ialah hidup bersih, setia, taat, ikuti semua petunjuk-petunjuk para ahli, protokol WHO, petunjuk teknis dari pemerintah, hidup benar, tinggal di rumah. Itu adalah bagian-bagian yang bisa kita kontrol. Dan ketika kita setia, maka doa-doa kita juga akan dahsyat di hadapan Tuhan. Amsal berkata, doa tanpa ketaatan itu menjijikan buat Tuhan. Karena itu mari kita berkati bangsa ini, kita berkati dunia, kita berkati semua orang yang sedang bekerja, kita berkati rumah tangga kita. Dan saya ingin ingatkan kita, ini kedahsyatan Allah. Dalam Kristus Yesus, semuanya akan selesai. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Janji Tuhan itu ajaib, sempurna, dan dahsyat. Tuhan memberkati kita untuk menjalani hari-hari hidup kita di masa-masa yang sulit. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu akan terselesaikan dengan penuh kemuliaan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk semua orang yang mendengar firman Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka mengalami kedahsyatan kasih karunia Allah dan mengerti bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu dahsyat. Tutup bungkus kami semua, kuasa darah Yesus bekerja, dan kami minta dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu digenapi. Engkau berjanji tidak akan musnahkan bumi ini. Engkau berjanji Engkau mengasihi bumi dengan segala isinya. Bahkan Engkau berjanji tidak ada seorang pun yang binasa. Karena itu kami mohon urapan-Mu, kuasa-Mu, campur tangan-Mu dalam nama Yesus, supaya hidup kami berkemenangan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.